Baik, jadi proses penggunaan autoclave itu yang pertama itu fungsinya untuk steril alat laboratorium yang berupa kaca seperti calon Petri dan Erlenmeyer atau botol Scott. Kemudian sebelum di autoclave itu calon Petri ini harus dibungkus dengan koran atau kertas atau aluminium foil. Setelah itu dimasukkan cawan atau Erlenmeyer ke dalam autoclave-nya seperti ini. Setelah dimasukkan, ditutup pakai tutupan. Kemudian ini juga ditutup, dikunci. Setelah itu waktunya ditentukan ke 20 menit ini. Titik merahnya itu harus mengarah ke arah 20. Setelah itu baru dikontak. Kontaknya di sini. Tapi ini harus di sini dulu. Kontak harus dinyalakan ke atas. Setelah 20 menit, titik merah ini akan kembali ke 0 sini. Kemudian akan bunyi. Kita harus turunkan ini stop kontaknya di sini. Kemudian setelah itu kita harus perhatikan di jarum sini. Jarum ini kalau dia sebelum mati nanti pas di sini angka 0 sini. Jadi harus kita pastikan jarum ini harus putar kembali ke angka 0 sini, baru kita kasih keluarkan uapnya. Lihat sini. Dan cara kasih jalan begini. Setelah itu jarum ini sudah kembali 0, baru kita buka. Buka juga harus pakai kunci. Kemudian buka juga pastikan bahwa posisikan muka tidak boleh sampai takutnya kena uap. Uap panas keluar dari sini. Jadi harus hati-hati. Jadi posisi harus jauh ke muka dari autoclave. Setelah dibuka begini, biarkan kurang lebih 2 atau 3 menit, baru dikeluarkan barang yang disterilkan. Jadi nama alatnya ini adalah microwave. Fungsinya itu untuk memanaskan media yang padat. Pertama kita harus buka, kemudian masukkan botol Scott yang sudah terisi media. Setelah itu baru ditutup kembali, kemudian dicolok. Jadi biasanya itu kami gunakan waktunya itu 3 menit ini, baru tekan start. Dan setelah 3 menit baru, atau pastikan kalau medianya sudah cair harus stop, kalau tidak akan meluap medianya di dalam. Ini nama alatnya itu mikroskop. Fungsinya itu untuk mengamati mikroba yang ukurannya itu kecil, seperti jamur. Jamur itu biasanya diamati dari hifa dan conidia. Bentuknya kita bisa pakai mikroskop. Yang pertama itu kita harus colok duluan casnya ke sini. Setelah itu baru kontaknya di bagian sini. Setelah nyala baru letakkan kaca preparat
di depan sini, posisikan di sini. Baru kita pilih mau pakai ukuran objeknya itu yang berapa. Kalau ini yang paling terkecil 100, oh berapa, 4 di situ ukuran 10, 40 dan 100. Biasanya pakai itu yang 40 kali. Cara pengamatannya itu posisikan mata harus melihat ke arah sini. Setelah itu ini tujuannya untuk memposisikan ke arah atas supaya memfokuskan konidia yang akan kita cari. Setelah pastikan bahwa itu yang kita butuh, seperti contoh kalau trichoderma, berarti kita harus lihat bentuk warna hifa, bentuk konidianya. Setelah pasti, kita bisa memotretnya menggunakan HP. Jadi ini nama alatnya itu kolonikanter, dan fungsinya itu untuk menghitung total koloni baik jamur maupun bakteri. Setelah diisolasi 24 jam, kita bisa menghitung total koloni dalam satu cawan itu berapa banyak di menggunakan alat ini, kolonikanter, dengan cara ini dicok duluan. Kontaknya sudah nyala, kemudian cawan yang mau kita hitung total koloninya diletakkan di sini, baru diamati menggunakan kaca pembesar ini. Kemudian alat ini digunakan untuk menandai koloninya supaya tidak terulang di pas penjumlahan total koloninya itu. Kemudian tombol ini digunakan untuk menghitung. Oke, ini tanda 1 di sini, berarti tekan 1 di sini. Oh, di sini. Ini untuk hapus. Jadi tanda 1 di sini, tekan 2, 3, 4, 5. Jadi ke dalam satu cawan ada 100 lebih, maka kita bisa tulis, catat. Setelah catat, hapus, baru hitung ulang lagi cawan yang berikut. Alat selanjutnya itu namanya stirrer. Tujuannya atau fungsinya untuk menghomogenkan media yang akan kita gunakan. Dengan cara kerjanya itu yang pertama, dicok duluan ini, kontaknya diputar sampai menyala. Setelah itu Erlenmeyernya diletakkan di permukaannya nih. Kemudian batang stirretnya seperti ini dimasukkan ke dalam. Dibiarkan sampai medianya homogen atau sesuai dengan waktu yang kita tentukan atau kita inginkan. Setelah tercampur secara homogen, kita bisa nonaktifkan kembali dengan cara diputar ke arah kiri. Kemudian ini diturunkan kembali. Alat yang berikut yaitu hot plate. Fungsinya itu untuk memanaskan media yang padat, atau kita bisa masak media dari bahan manual seperti kentang. Yang pertama itu Erlenmeyer diletakkan di sini, kemudian ini dicolok, tombol ini diputar sampai anak panahnya menuju ke angka 10. Kemudian dibiarkan sampai medianya
cair, baru ini diputar kembali. Anak panahnya harus menuju ke angka 1. Off. Baru dicabut kembali ini kontak. Baik, nama dari alat ini adalah laminar airflow. Fungsi dari alat ini adalah ketika kita melakukan isolasi mikroba seperti bakteri atau jamur dan lain-lain, itu kita bisa melakukan di dalam laminar airflow agar apa yang kita kerjakan itu menjadi lebih steril. Untuk penggunaan alat dari laminar airflow itu sendiri, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyalakan alat dengan cara kita menyalakan aliran listrik ke laminar airflow. Kemudian kita menyalakan lampu atau sinar UV dengan cara menekan tombol yang ada di sini. Di sini kita menyalakan sekitar 5 sampai dengan 10 menit untuk mensterilkan laminar airflow dari bakteri atau mikroba yang ada di dalam laminar airflow. Kemudian ketika sudah dinyalakan 5 sampai 10 menit, lampu UV-nya ini dimatikan. Lalu kita menyalakan lampu yang ini, kemudian membuka laminar airflow. Lalu kita mensterilkan permukaan yang ada di bawah ini menggunakan alkohol 70% dan dibersihkan menggunakan tisu. Kemudian di sini kita bisa setelah mensterilkan laminar airflow itu tadi, kita bisa langsung menggunakan atau melakukan isolasi bakteri yang kita inginkan tadi. Kemudian setelah kita melakukan proses pengerjaan yang kita inginkan tadi, kita bisa membersihkan laminar airflow menggunakan alkohol dan juga dikeringkan menggunakan tisu. Setelah itu ditutup kembali dan lampunya ini dimatikan. Kemudian nyalakan kembali lampu UV yang tadi sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Kemudian ketika sudah mencapai 5 sampai dengan 10 menit bisa dimatikan kembali dan mencabut aliran listrik dari laminar airflow. Baik, nama dari alat ini adalah timbangan analitik. Fungsi dari timbangan analitik itu sendiri adalah untuk kita mengukur massa atau menimbang massa dari sampel atau bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum ataupun penelitian. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan dari timbangan analitik. Langkah yang pertama adalah kita menyalakan timbangan analitik dengan mengalirkan aliran listrik. Kemudian kita menyalakan. Kemudian kita kalibrasikan timbangan analitik ini dengan menekan tombol TR ini agar angka pada timbangan analitik ini menunjukkan angka 0. Kemudian di sini kita bisa membuka salah satu sisi atau kedua sisi kaca yang ada pada timbangan analitik ini. Kemudian memasukkan bahan yang akan ditimbang. Lalu ditutup kedua sisi kaca yang ada pada timbangan analitik dan melihat angka yang ada pada timbangan analitik itu tadi. Kemudian mencatat hasil yang ada sesuai dengan angka yang ada. Setelah kita memperoleh hasilnya, kemudian kita mengeluarkan bahan atau sampel yang sudah kita timbang. Kemudian ditutup. Lalu kita kalibrasikan kembali timbangan ini tadi dengan menekan kembali tombol TR yang ada sehingga angka yang muncul ini menjadi 0 kembali. Dan ketika timbangan ini tidak lagi digunakan, kita bisa mematikan timbangan ini lalu mencabut aliran listrik yang ada pada timbangan analitik. Baik, yang berikut ada alat spektrofotometer dengan tipe Genesis 30. Di sini fungsi dari alat spektrofotometer itu sendiri adalah untuk menghitung koloni berdasarkan kekeruhan. Cara penggunaan dari alat spektrofotometer itu sendiri adalah di mana yang pertama kita menyalakan dengan menyambungkan aliran listrik kepada alat spektrofotometer
Kemudian terdapat suspensi yang akan dimasukkan ke dalam kuvet, dan kuvetnya ini akan dimasukkan ke dalam alat spektrofotometer ini. Setelah itu, setelah kuvetnya dimasukkan, kita melakukan kalibrasi pada alat ini. Kemudian kita melakukan running dengan menekan tombol yang ada di sini. Dan setelah proses dijalankan akan muncul nilai absorbansi pada alat spektrofotometer itu dan kemudian dicatat sebagai hasilnya.